Ibu, Archana akan melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan Ibu sama sekali tidak menghentikannya. Kami sudah mencobanya, tapi dia... Tapi tidak menolak untuk mendengarkan Ibu, benar kan? Itu sudah sering terjadi belakangan ini. Dia tidak memahami apapun ataupun mendengarkan siapapun. Tidak, Vinod. Ayah setuju kalau Archana sudah bersikap berlebihan dan kelewatan batas. Tetap saja, dia tidak mungkin melakukan kesalahan ini dengan sengaja. Ayah, kesalahan tetap sebuah kesalahan. Tidak masalah apakah itu sengaja atau tidak. Aku tidak percaya kalau Archana akan melaporkan kakak iparnya ke polisi. Walaupun dia tahu kalau Manju sedang hamil saat ini. Tidak, Vinod. Tidak, Ayah. Aku mohon. Dengarkan ayah dulu. Hari ini tidak ada yang berpihak kepadanya. Seseorang tidak akan bersikap seperti ini meskipun dengan musuh mereka sendiri. Tapi ternyata dia tega melakukan hal ini kepada keluarganya sendiri. Tidak masalah. Archana bisa membuat kakak iparnya berada dalam masalah. Maka aku juga tahu bagaimana caranya menjauhkan istriku dari masalah. Vinod, kau mau kemana? Ke rumah Manju. Aku harus tiba di sana lebih dulu sebelum polisi datang untuk menahannya. Meskipun semua keluarganya membencinya. Bagaimanapun juga, aku harus menerima hal itu. Dan sebagai suaminya, aku tidak akan membiarkan istriku sendiri dalam situasi seperti ini. Tapi, Nak... Tidak, Ibu. Aku selalu memaafkan Archana atas semua kesalahan. Dan kuanggap itu sebagai kelemahannya, dan karena dia adalah adikku. Tapi tidak kali ini. Aku tidak akan memaafkan kesalahan yang telah dibuat. Tidak akan pernah aku maafkan. Tidak akan. Manju? Vinod, lihat aku baik-baik. Coba lihat apa yang telah adikmu lakukan padaku dan pada keluargaku. Kau sangat percaya pada adikmu itu, kan? Kau percaya pada kesederhanaan dan kepolosannya, tapi sekarang apa kau percaya dengan semua itu? Coba lihat apa yang telah dilakukan pada kami. Dia menghinaku. Dia benar-benar telah menghina aku, Vinod. Tolong, Nyonya. Anda harus bekerja sama dengan kami. Karena kami tidak ingin melakukan kekerasan. Sekarang ikutlah ke kantor polisi bersama kami. Itu akan lebih baik untuk Anda dan juga bagi kami. Tunggu sebentar, Pak. Namaku Vinod Karanskar. Aku adalah suaminya Manju. Bisakah aku bicara sebentar denganmu? Maaf, Tuan Vinod. Kami tidak bisa membicarakan kasus ini. Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan di kantor polisi. Atau nanti di pengadilan. Tapi Tuan... Tuan Vinod, kasusnya sudah sangat jelas. Dan sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan di sini. Karena Nyonya Archana Desmuk sudah melaporkan istri Anda ke polisi. Bahwa dia sudah menggunakan nama Archana Desmuk dan membuat suami serta keluarganya masuk ke penjara. Dan dia juga sudah membohongi polisi. Nyonya Gade, bawa dia ke kantor. Inspektur, tunggu sebentar. Kenapa Anda tidak memperlihatkan surat-suratnya kalau Anda punya? Semua dokumen jaminan pembebasannya sudah dibuat. Karena itulah, saya akan membebaskan. Tapi ingat, jika kasus ini kembali dibuka, Anda harus datang ke pengadilan lagi. Ini. Permisi.
Vinod, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Archana melakukan semua ini? Ibu tahu dia memang punya masalah dengan Manju. Tapi Manju sudah menemukan solusi untuk semua masalah itu, iya kan? Dia meninggalkan semuanya dan pulang ke Mara. Lalu kenapa sekarang Archana melakukan semua ini? Kau sama sekali tidak perlu untuk menghubungi Manju begitu dia pergi dan keluar dari rumah. Apa tidak ada artinya untukmu jika Manjusa ada dalam hidupmu atau tidak? Tidak, Ibu. Bukan begitu masalahnya. Memang itu masalahnya, Vinod. Itu yang terjadi. Archana mengatakan semuanya yang sudah dia rasakan terhadap putraku Ajit. Dia sudah melaporkan istrimu yang sedang hamil ke polisi. Dan kau sama sekali tidak mempertanyakannya. Ini sudah kelewatan. Ibu tidak ingin menghadapkan semua ini, Vinod. Ayah, Uni, aku ingin main sama ayah. Tidak, kau tidak boleh bertemu dengan ayahmu. Archana! Kakak? Jadi sekarang kau sudah menemukan jalanmu. Aku tahu kalau selama ini kau tidak menyukai Manju. Tapi paling tidak, kau harus memikirkan aku sebagai kakakmu. Apa tugasku sebagai kakak yang belum kupenuhi selama ini? Aku selalu mendampingimu di masa sulit dan aku selalu membelamu, Archana. Aku menganggap masalahmu adalah sebagai masalahku juga. Tapi ini cara membalasku. Aku tahu perbuatan Manju itu salah, tapi dia adalah istriku dan juga kakak iparmu. Dan saat ini dia sedang mengandung anaknya. Tapi kau sudah melupakan semua hubunganmu dengan keluarga. Dan aku tahu kalau itu terjadi saat kau sudah sering berkunjung ke dalam rumah keluarga ini. Dan ini caramu melakukan tanggung jawabmu dengan cara melaporkan Manju. Kau bahkan tidak memikirkan kalau Manju saat ini sedang hamil, Archana. Kau tidak memikirkan soal itu. Archana, aku sama sekali tidak pernah membayangkan kau bisa melakukan hal seperti ini. Kau akan melakukan balas dendam seperti ini.